Jumpa lagi kita dengan TMB Info. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, TMB Info adalah satu lembaga yang cenderung ataupun rutin secara rutin memberikan informasi, edukasi tentang perdagangan, investasi, dan ekonomi. Akhir-akhir ini, menjelang akhir tahun ini, kita sedang menghadapi suatu tendensi adanya harga-harga naik karena menghadapi hari raya keagamaan. Biasanya kalau hari raya keagamaan, apakah itu Lebaran, Idul Fitri, ataupun itu Natal dan Baru, itu selalu ada cenderung kenaikan harga. Sebagaimana ibu-ibu, mak-mak paling senang mendengar mengenai harga dan tertarik mengenai itu. Juga para akademisi, karena itu bicara masalah demand supply. Kalau misalnya kenaikan harga itu disebabkan karena demandnya tinggi, karena ada peminat-peminat barang-barang pokok yang kita akan bicara sekarang ini meningkat, maka harus diimbangi dengan adanya supply supaya harganya cenderung merata. Bapak Ibu sekalian, TMB Info rutin memberikan atau mengundang para pakar, para akademisi ataupun yang ahli-ahli membidangi masalah-masalah perdagangan, investasi, dan ekonomi. Kali ini kita cukup berbahagia kita telah hadir di kita ada Pak Andito. Beliau adalah orang dari Kadin dan juga ada jabatan beliau adalah di sini dari konsultan dari RB dan juga dari sebagai sosial bidang sosial mereka jadi ketua alumni ataupun ketua mahasiswa. Baik, kita sapa dulu Pak Andito. Selamat siang Pak Andito. Ya, jumpa kembali Pak Juli. Ya, terima kasih Bapak Andito bisa di sini. Kita hari ini Pak Andito bicara mengenai harga Pak. Karena hari ini harga cenderung naik Pak. Saya baca di koran, saya mampir ke toko kemarin, harga telur naik, harga ayam naik, harga daging naik, bahkan harga target juga naik Pak. Nah, itu mau tahu kenapa harga naik nih. Nah, kecenderungan itu kenapa? Kalau kita lihat dari supply dan demand, kalau misalnya permintaan minat pasti naik dan Natal ya, Natal tahun baru pasti ada demand paling naik. Tapi apakah diimbangi oleh supply yang memadai? Bagaimana pandangan Bapak? Iya, saya rasa naiknya harga pasti ada kaitan sama supply dan demand gitu ya. Dulu waktu zaman saya sekolah kuliah S3 ekonomi pertanian gitu, diingatkan kembali itu teori lama supply dan demand. Dan memang kalau kita lihat di akhir-akhir tahun, di Natal begini atau pas menjelang Idul Fitri, karena permintaan banyak, jadi ada kemungkinan harganya naik. Tetapi kan kemungkinan itu nggak selalu terjadi gitu ya. Kalau persediaan barang banyak, kemudian kita juga melihat ke depan aman gitu ya. Kami di RB misalkan, saya sebagai Chief Consultant di RB banyak melakukan penelitian tentang bagaimana sebaiknya perekonomian Indonesia ke depan gitu. Nah, berkolaborasi juga dengan ini saya kebetulan mengetuai himpunan alumni pas sarjana ekonomi pertanian IPB gitu. Jadi kita melihat ke depan kayak apa. Indonesia ini kan sebenarnya punya potensi besar, apalagi di zaman Pak Presiden Prabowo, untuk menjadikan Indonesia itu sebagai ekonomi pangan terbesar dunia kan gitu ya. Terbesar itu enggak nomor 1, nomor 2, 3 juga oke lah kan gitu. Di masa depan paling nggak di tahun 2004 mana. Kalau kita mau menuju ke situ, maka sebenarnya apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu sudah bagus tuh. Meningkatkan supply besar-besaran kan, beras, padi ditanam dengan skala besar-besar di Papua, di berbagai daerah, demikian juga tanaman-tanaman yang lain kan begitu ya. Nah ini ayam juga sekarang udah mulai banyak dipelihara lagi, ikan dan sebagainya, termasuk ikan laut diurusin. Nah ini membuat kestabilan pasokan ke depan akan menjadi makin bagus. Dan ini mudah-mudahan juga bisa membuat gejolak harga akan berkurang. Nah, tetapi kan pangan nggak cuma yang komoditi, tapi juga pangan olahan. Saya sendiri ketua bidang kerjasama luar negeri di GAPMI ataupun pusat makanan minuman. Sebenarnya kalau kita lihat Nataru begini, ini pasti semua produsen itu kan sudah mengantisipasi sebenarnya ya. Oh, ada permintaan banyak ini, pasti meningkatkan permintaan. Kalau permintaan banyak meningkat, maka ya otomatis banyak perusahaan
pengen menangkap pesan perang itu kan, permintaan tadi, meningkatkan kapasitas produksinya juga sebenarnya. Nah memang ketika kapasitas produksinya udah meningkat, ada kalanya menjelang Nataru distribusi terganggu, bisa jadi karena truk jadi susah masuk kemana-mana, tapi juga sekarang ini ada bencana dan sebagainya gitu. Nah karena itu di luar kemampuan memang produsen, tetapi pada dasarnya kalau saya melihat negara kita ini makin hari sudah makin siap dari sisi supply-nya Pak. Jadi kalau makin siap maka kalaupun ada gejolak perubahan harga karena permintaan yang naik, sebenarnya akan sudah makin kecil tendensinya gitu. Apalagi pemerintah khususnya di Kementerian Perdagangan sangat perhatian banget nih, saya perhatikan kalau untuk harga-harga di sekitar Nataru begini, kalau ada indikasi harga naik, dilakukan upaya-upaya berkoordinasi dengan para yang punya barang, supply-nya gitu. Nah itu monitoring seperti ini saya rasa sangat efektif nih apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan kita perlu dukung karena pada dasarnya sebenarnya gini, kalau buat produsen dia juga nggak mau harga naik turun begitu. Paling yang suka bermain itu kan yang ini nih, yang memanfaatkan itu tuh musim-musim seperti ini kan gitu. Itu kan hanya segelintir pelaku usaha saja. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kita ingin membangun pasar yang relatif stabil, karena kalau pasarnya stabil maka kita bisa mengharapkan omset bisnisnya juga stabil kan gitu. Ya Pak, baik Pak. Terakhir ini memang kita bersyukur karena inflasi bisa cenderung terkendali dengan 2-3% dari belakang ini. Tapi kalau mengingat Bapak dari Kadin, tentunya Bapak kan kalau ingat Indonesia Incorporated, salah satunya di sana adanya ekonomi yang merata. Nah, kita melihat dari Indonesia dari Aceh sampai Papua gitu ya, jadi harga tentunya belum harga meningkat, yang harga merata dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, apa yang upaya Kadin? Karena lihat kita perlu jembatan ini ada satu kesenjangan, adanya harga di Papua yang cenderung naik karena distribusi kurang, ada harga di Jawa agak sedikit ini. Gimana mereka pandangan Kadin dalam rangka Indonesia Incorporated itu Pak? Iya, saya mungkin tidak menyebut pandangan Kadin secara keseluruhan ya, karena saya kalau di Kadin itu sekarang saya ketua komite untuk Timor Leste dan Papua Nugini. Saya ambil yang terbatas itu saja gitu ya. Nah, kalau melihat apa yang sekarang terjadi contohnya ini perdagangan kita dengan Timor Leste gitu, itu sebenarnya dulu penguasaan kita sangat besar, boleh dikatakan totalitas gitu. Tapi ya karena mereka sudah Timor Leste sudah merdeka, dia terima barang dari negara-negara lain. Tapi sampai dengan hari ini produk Indonesia masih dominan di sana. Bagaimana ini melihat ini gitu? Saya sih bersama teman-teman di Kadin sering diskusi gitu ya, apa yang harus kita lakukan ya ke depan ya. Bagaimana dengan supply chain yang pasokan ini agar nyampe di pasar dengan baik. Nah, ini kan kerjasama antara produsen ini bisa petani, bisa kebun, bisa juga industri pangan olahan. Nah, masuk ke distribusi sampai ke pengecernya nanti kan, apalagi zaman sekarang kan zaman e-commerce ini Pak, perdagangan itu nggak bisa enggak, sekarang ini kita makin banyak memanfaatkan e-commerce. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari situ pandangan teman-teman dunia usaha baik Kadin, di Apindo dan juga Universitas Apindo itu saya lihat sebenarnya kami semuanya ini bersama-sama dengan pemerintah sebenarnya kita kepengen lah menjamin, apalagi kalau urusan pangan itu, ketersediaan pangan itu terjaga dengan baik. Contoh lah ini, terakhir kan ada contohnya Pak Presiden juga bikin program prioritas yang MBG gitu kan. Nah itu juga kami juga di pelaku usaha juga banyak ikut berperan di sana. Nah, tidak hanya menyediakan dapurnya gitu ya, tapi menyediakan supply-nya kan gitu. Nah supply-nya bisa dalam bentuk macam-macam, bisa bentuk sayur, bisa beras banyak di blok ya. Nah, tapi juga ini produk-produk tertentu yang bisa dikonsumsi sesuai dengan standarnya dari gitu Pak. Baik Pak, Bapak kan tadi sebagai koordinator ketua bidang makanan minuman Pak ya. Jadi kita tertarik juga mengenai makanan minuman Pak. Jadi kita lihat belakang ini harga telur contohnya yang kita kembali dari telur dari ayam naik. Apakah dari Kadin mempunyai satu pemetaan bagaimana tempat-tempat daerah-daerah yang minus atau kurang terhadap kebutuhan makanan, atau ini
lebih sehingga adanya satu ada channel distribusi yang ada membelanca dari sini dari yang banyak dari yang ada dan kasih dan ya jadi bagaimana Pak? Iya, jadi memang sekarang ini ada yang masuk di pasar dengan efektif banget, yaitu proyek atau kebijakan MBG kan gitu. Keberadaan dapur di mana-mana itu kan membutuhkan pasokan kan gitu. Nah, contohlah tadi sederhana ngomongin soal selain apa beras, telur tadi kan Pak ya, telur gitu. Misalkan telur itu sekarang ini tiba-tiba permintaannya meningkat karena dapur-dapur yang bikinnya membutuhkan telur kan begitu. Nah, otomatis karena permintaan meningkat, maka harganya di pasar meningkat kan. Kita ini menganut rezim yang perdagangan bebas kan begitu. Nah, tetapi menurut saya ini sifatnya masih jangka pendek lah ya. Gejolak ini pasti akan terjadi. Tetapi sekarang saya mau memperhatikan nih teman-teman pelaku usaha yang bergerak di bidang pemeliharaan ayam dan lain-lain yang untuk MBG itu sekarang langsung meningkatkan kapasitas produksinya Pak. Ya itu yang kami lakukan sebenarnya. Jadi kalau di kalangan pelaku usaha sebenarnya begitu ada demand, nah ini kan otomatis akan menggerakkan Pak ini kemampuan produksi. Nah saya justru melihat ini karena apalagi kegiatan ini kan yang akan TNI juga ditonton oleh teman-teman baik itu perwakilan dari luar negeri maupun juga dinas-dinas yang ada di daerah. Nah ini kesempatan bagus sebenarnya kalau menurut saya. Kita ini memang perlu fokus sekarang ini sesuai dengan apa yang juga diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo untuk penyediaan pangan ini. Nah, dan penyediaan pangan ini menurut saya harus kita perlancar gitu teman-teman yang tugasnya ada di sektor perdagangan ini punya peranan baik gitu ya, bagus penting sekali baik dalam hal penyediaan barang, monitoring barang, logistiknya dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita lakukan. Tapi kalau saya sih optimis Pak, meskipun harga telur naik, sebenarnya kalau telur naik itu di jangka pendek kan peternak ayamnya suka ya, senang ya, kan selama ini untungnya kecil, kadang-kadang rugi kan gitu, karena selama ini kan oversupply itu telurnya, ya kan gitu. Tapi karena permintaan tiba-tiba naik, ya kan memberi kesempatan buat peternak apa ya kecil-kecil itu untuk dapat untung bagus kan, oke gitu. Tetapi saya yakin sih nggak lama lagi akan terkendali juga. Baik Pak, bagaimana mengenai yang disebut dengan makanan industri olahan Pak? Karena banyak juga ibu rumah tangga mau beli biskuit ataupun makanan-makanan yang sudah disiap saji dan apa gimana? Iya, jadi kalau makanan olahan nih, pangan olahan, saya melihat Indonesia itu sudah makin hebat sebenarnya ya. Karena saya punya tugas ketua bidang kerjasama luar negeri di GAPMI, kami sering juga hadir di pameran-pameran internasional di Taiwan, di Jepang, di Timor-Leste, di banyak negara lain. Tahun depan apalagi kita akan masuk di banyak pameran. Nah, kalau saya perhatikan bagaimana posisinya maka produk pangan olahan Indonesia pada industri pangan olahan dunia yang sekarang main di dunia ya. Saya lihat sih Indonesia ini udah nggak kalah nih dari sisi kualitas, nggak kalah ya. Kita sudah pada beberapa hal malah kita lebih baik daripada negara tertentu gitu ya. Bahkan kalau negara terbaik pun gitu. Katakan kalau pangan kan negara terbaiknya industri pangan olahan Amerika Serikat lah, China juga sekarang bagus, Jepang juga bagus, Korea bagus. Indonesia nggak kalah. Tapi kalau dibandingkan negara-negara yang lebih terbelakang, Indonesia lebih maju kan Mas gitu. Itu secara kualitas. Secara kuantitas, kapasitas produksi gitu, itu sekarang ini makin besar. Dan kita juga mempersilahkan kalau investor dari luar negeri mau beli pabrik di sini kan gitu kan. Dan kan sudah ada dan oke nggak apa-apa, dan pelaku usaha nasional di sektor pangan olahan ini sudah kuat ya, relatif kuat lah. Nggak apa-apa masuk dari luar negeri. Kenapa? Kita malah dorong mereka masuk investasi di sini. Karena sekarang kalau di pangan olahan orientasi kita nggak cuma sekedar dalam negeri Pak. Ya, penting lah ada pangan karena Nataru ini udah disiapin dengan baik ya. Teman-teman pelaku usaha pangan olahan saya yakin di daerah-daerah juga melihat ketersediaan pasokan kalau pangan olahan ini
lebih mudah dikendalikan soalnya itu sudah disiapkan jauh-jauh hari sudah ada di sana Pak gitu. Tapi orientasi kita sekarang adalah internasional sebenarnya. Bagaimana pangan olahan Indonesia itu bisa menjadi juara dunia tadi itu. Nah ini dukungan dari pemerintah sangat diharapkan Pak. Barangkali dari perwakilan dagang Indonesia di luar negeri gitu ya, ada kepala TPC atau timnya ini mohon juga bisa memberi perhatian lebih besar lagi pada industri pangan olahan Indonesia karena kemampuan kita sudah sangat baik memadai. Nah kalau di dalam negeri saya sih melihat nggak terlalu khawatir saya dengan masuknya dari luar negeri nggak apa-apa lah. Dia masuk sedikit kita masuknya banyak kan begitu. Itu sekarang yang jadi perhatian di dalam negeri adalah mengembangkan industri pangan olahan yang UKM lah kan gitu. Karena selama ini memang masih ada kendala di sana yang namanya juga masih perusahaan belum besar ya. Tetapi kalau kita bersama-sama pelaku usahanya yang besar-besar juga kemudian dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat kita berkolaborasi, saya yakin kita akan makin kuat. Jadi kalau Pak Juli tadi nanya tentang industri pangan olahan, saya kok sangat yakin industri pangan olahan sangat baik memasok kebutuhan dalam negeri di sekitar Nataru maupun untuk pengembangan pasar. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak mengenai UKM Pak, untuk industri olahan nih Pak, banyak UKM kebanyakan dari Pak menengah ke bawah. Ya. Jadi kalau terakhir ini kita lihat Bapak dari kebijakan pemerintah ada 7 kebijakan pemerintah dalam rangka akhir-akhirnya menstabilisasi harga, ada itu penguatan stok, stabilisasi harga, pengawasan, penindakan dan sebagainya. Salah satu adalah juga menguatkan kebijakan negeri. Satu lagi yang penting juga koordinasi antara pemerintah dengan kadin, dengan swasta, dengan antara stakeholder. Nah, bagaimana Bapak sejauh mana kadin membuat satu langkah kegiatan yang kerjasama dengan UKM ataupun juga pemerintah pihak stakeholdernya? Ya. Nah ini memang UKM-nya tergantung sektornya ya Pak ya. Bisa sektor pangan, bisa juga yang non pangan ya. Non pangan kan kerajinan gitu kan selama ini bagus tuh dukungan dari kita bersama ya, dari Kadin, dari Apindo, dari asosiasi itu bagus lah yang industri kreatif dan pemerintah sangat perhatian bahkan mendukung pemerintah dengan pameran-pameran yang besar gitu. Nah tapi untuk yang industri katakan ya masih masuk kreatif katakan di bidang fashion lah kan gitu. Kan banyak loh Pak yang di fashion itu zaman dulu ini ya gimana Pak Juli dulu itu suka ada penjahit yang di rumah-rumah gitu ya. Oh ya. Sekarang kayaknya ada berkurang ya. Yang menjahit berkurang gitu. Tukang jahit di rumahan berkurang. Maksudnya memang barang bekas nih. nah, jangan barang bekas malah masuk makanya pakai bekas jangan gitu. Nah itu kalau saya rasa kebijakan pemerintah untuk mengerem thrifting ini bagus lah ya ngerem. Karena sebenarnya kita tuh punya kemampuan dari dulu punya kemampuan. Nah ini kita tinggal gerakan memang terakhir-terakhir agak lemes tuh pelaku usaha di bidang fashion gitu ya, garment gitu ya karena barang dari luar negeri masuk ya dengan cara mereka yang jadi murah gitu kan, ada dumping, ada macam-macam lah, ada ilegal dan sebagainya. Nah ini dibutuhkan memang betul koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha kan gitu kan Pak. Karena pada dasarnya kalau kita bicara pelaku usaha, ya memang ada juga pelaku usaha yang produksi baik-baik gitu ya, dagang baik-baik. Ada juga yang ilegal tadi kan gitu. Nah ini ya tentu saja yang ilegal ya harus diberantas lah. Iya Pak. Baik kita kembali ke masalah makan minum Pak. Ya, Bapak bilang tadi Pak bilang makan minuman itu adalah, nah kita mau kembali ke yang Pak bilang tadi makan minuman maksudnya Pak. Jadi kalau minuman itu kita ada SPG, sekarang ada SPG yang dia memberikan susu pada anak-anak SD, anak-anak usia bawah dini atau sampai di bawah SMA ke bawah, mereka diberikan susu. Jadi minuman adalah susu besar Pak. Nah apakah pembinaan Bapak selama eksplorasi bagaimana kemungkinan impor susu yang besar di sini ketimbang atau impor susu dari Australia di mana Pak? Iya, dan itu sebenarnya sekarang sedang banyak terjadi Pak. Jadi memang dapur
MBG ini membutuhkan susu yang nggak mungkin susunya fresh terus-terusan ya. Kalau sayur bisa fresh tadi pagi dipanen, siangnya dimasak bisa. Tapi kalau susu nunggu yang diperes dari sapi, nanti sapinya di mana gitu. Kalau sapinya nggak ada, barangkali yang bisa diperes bukan sapi nanti kan gitu ya. Tapi maksud saya memang artinya dibutuhkan pasokan untuk yang pangan olahan susu katakan gitu ya. Bahan bakunya bisa dari impor juga nggak apa-apa kalau memang kurang. Tapi sebenarnya sekarang gini, itu juga perlu membangun juga ekosistem supaya susunya makin banyak di Indonesia. Sementara kosong ya masih kurang, nggak apa-apa. Ini dari memang sementara aja Pak ya. Iya, nah tapi memang kita juga perlu mengembangkan industri yang ini Pak, yang perusahaan-perusahaan selain kan yang besar udah bagus ini, yang menengah, yang kecil. Nah ini kesempatan bagus untuk kita fasilitasi, baik tidak hanya dari sisi perindustrian, tapi juga dari sisi perdagangan, bagaimana membuat supaya pelaku usaha yang susu tadi, ya, tapi nggak hanya susu Pak, sebenarnya gini loh. Kalau kita makan bersih gratis tuh. Ada sosis kan gitu ya Pak ya, ada atau gorengan gitu. Loh, itu kan diolah itu nugget gitu. Sebenarnya gini, kalau standar kualitas keamanan pangan, standar kualitas produk-produk Indonesia itu kan sudah bagus ya. Nah sebenarnya ini kan kalau kita bicara lebih baik mana yang seger atau yang diolah, menurut saya dua-duanya bagus, dua-duanya sudah memenuhi syarat. Kalau bisa seger boleh gitu, tapi jangan kemudian nanti dengan yang pangan olahan, apalagi pangan olahan itu sekarang gara-gara program MBG itu industri pangan olahan ya lautnya tadi itu di sekitar dapur-dapur MBG itu bergerak Pak. Nah itu bisa bekerjasama dengan aliansi nasional. Nah kita bisa mengembangkan. Jadi ini kesempatan bagus kalau di pangan olahan saya melihatnya kesempatan apalagi dengan adanya kebijakan dapur MBG, kemudian ada koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Ini kesempatan emas kita bisa memperbaiki suplai makanan minuman Indonesia. Baik Pak, nah kita tahu bahwa masyarakat Indonesia karena usia dini yang perlu diberikan yang materi itu kan banyak Pak ya. Jutaan. Jadi sementara mereka demand terhadap SPG, demand terhadap makanan kebutuhan itu banyak Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat tentang meningkatnya demand yang SPG ini terhadap harga yang akan meningkat atau tidak? Contohnya misalnya beras dan kebutuhan makanan pokok lainnya. Sementara mereka akan tiap hari harus mereka anak-anak SD, SMP, SMA harus makan. Setiap hari SPG harus membeli kebutuhan pokoknya. Berarti berkebutuhan negara ini, berkebutuhan juga untuk rumah tangga. Nah, berkebutuhan juga industri terhadap makanan bagaimana Bapak bersikap? Ya, ini SPPG ya. Jadi keberadaan dapur-dapur ini memang betul Pak. Sekarang ini tiba-tiba, barangkali bersaing dari ibu gitu ya. Sayur segar berebut juga, pokoknya berebut. Tapi kalau secara perekonomian bagus itu, berarti demand kan besar nih. Nah, jadi kalau saya melihat ini positif Pak. Nah, tinggal memang supaya kurang, otomatis akan meningkat. Saya ingin cerita ini Pak dulu. Pak Yuri masih belum pensiun kali ya waktu itu ya. Saya itu pernah ini Pak. Begitu saya masuk di IPB S3 Ekonomi Pertanian, saya janjian dengan teman-teman untuk termasuk dosen saya untuk bikin kampanye buah lokal. Jadi kalau waktu itu sebelum itu kami Kadin dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UKM itu bikin program bersama gemar produk Indonesia. Nah kemudian dari itu diturunkan ada gemari buah lokal kan gitu. Ayo kita meningkatkan kegemaran pada buah lokal. Nah promosinya lumayan besar. Nah waktu itu ada wakil Menteri Perdagangan Pak Bayu Krisnamurti waktu itu. Ya ada tim yang di situ juga. Wah, lu kampanye demand pada buah meningkat kan gitu. Nah pergi dari mana? Terus beli buah impor kan gitu. Nah tapi kemudian ini kalau beli buah impor percuma ini. Ada kebijakan waktu itu buah impornya kita hambat, kita nggak boleh masuk Jakarta, boleh masuk Surabaya kan begitu. Nah, tapi yang kemudian saya ngomong sama teman-teman, bukan itu tujuannya. Kalau kita meningkatkan buah permintaan buah lokal,
harus diimbangi dengan memproduksi buah Iya. lah. Nah, sejak itu kemudian penanaman buah berkembang bagus Pak. Jadi dengan demand yang bagus maka otomatis supply-nya juga meningkat. Cuman sekarang supply-nya banyak nih, sudah banyak buah yang dibuang-buang nih karena oversupply kan gitu. Nah itu PR berikutnya lah buat Kementerian Perdagangan. Iya lah, jadi memang kalau kita lihat dari ekonomi demand supply begitu banyak kan oversupply ya harga rendah, buang-buang semua. Iya. Jadi kita saya kira ada banyak kita bicara mengenai ini, terutama Bapak ke depan kira-kira jangka pendek ini apakah harga akan bisa kembali stabil gimana Pak? Ya kalau harga yang sekarang ini naik menurut saya menganggap ini musiman lah ya, musiman. Menurut saya yakin nggak lama lagi akan sudah stabil kan gitu ya. Dan kalau saya sebenarnya inilah Pak, kita juga harus berempati sama produsen yang selama ini juga untung barangkali kecil-kecil gitu. Sesekali untuk produsennya dapat untung lebih banyak. Nah tapi jangan yang bermain di mana yang ini aja ya, yang cuman spekulator aja kan gitu. Nah kalau kita bisa membuat begitu dan selama perekonomian terkendali seperti sekarang, saya sih melihat mudah-mudahan semuanya akan jadi lebih baik Pak. Ya baik, mak jadi jangan khawatir harga akan dikendalikan kerja terutama pemerintah ada kebijakan tentang mengendalikan harga ini yang tadi saya sampaikan yaitu penguatan supply, pengawasan sampai pada koordinasi antara mereka. Jadi demikian pembicaraan kita dengan Pak Dito, semoga itu bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita akan kembali ketemu dalam topik-topik berikutnya. Terima kasih Pak Dito atas semua masukan. Jadi semoga semua bermanfaat besar kecilnya usaha yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa TMD Info. Sampai jumpa.